dan Santo Paulus. Dalam sejarah kekristenan, termasuk juga sejarah peradaban manusia, ini dua orang besar sebagai soko guru. Kalau mengenai Petrus tadi, ada di dalam bacaan kedua toh, kata-kata Yesus, engkaulah Petrus, batu karang, di atasmu batu wadas, aku akan mendirikan gerejaku. Petrus sudah jelas ya, itu tangan kanan dari Tuhan Yesus. Meskipun dia pernah menyangkal Yesus, dia pernah mulut besar, karena badannya juga besar, tapi dia bertobat. Ini mengenai Paulus yang menjadi patron atau pelindung stasi di Kumurkek. Paulus ini dulu dia bernama Saulus. Dia tukang kejar-kejar orang-orang yang mengikuti Yesus, bahkan menganiaya mereka, mencelakakan. Sampai suatu ketika dia naik kuda, menurut Alkitab, Kisah Para Rasul itu, dia terpelanting, jatuh. Baru terdengar suara, kenapa kau kejar-kejar saya? Dan dia jadi buta dan dibawa, dibantu oleh seseorang bernama Barnabas. Akhirnya dia bertobat. Dia bertobat dan mendapat nama baru, Paulus. Wow. Paulus dari menganiaya orang-orang yang mengikuti Kristus sampai menjadi pewarta yang ulung. Coba lihat di peta Alkitab itu. Ada 4 memang peta perjalanan Paulus sampai di Asia Kecil. Kalau bayangkan Paulus itu dia hidup tahun 2022 ini, saya yakin pasti dia sudah sampai di Kumurkek. Betul. Tahun itu ya, sekitar tahun 60-an sampai 70-an, awal-awal dari kekristenan ini, Paulus sudah mengelilingi tanah-tanah di yang sekarang ini di Yunani, di Italia, dan sampai di Turki. Kota-kota yang disebut di dalam Alkitab itu, Korintus, Efesus, apalagi ya, Roma, dan seterusnya. Nah, ini masalah. Masalah kemudian, Paulus juga dia protes kepada Petrus dan kawan-kawan. Kita tahu ya di dalam Alkitab itu Yesus punya 12 rasul. Satu kemudian mengkhianati, itu yang nama Yudas. Itu rasul ya. Tapi Paulus bilang kepada Petrus dan kawan-kawan, bukan hanya kamu saja rasul, saya lagi. Baru Petrus dan kawan-kawan bilang, kau tahu diri sekali. Rasul itu orang yang hidup ada bersama dengan Yesus. Kami ini sudah belum toki-toki dada. Baru Paulus bilang, kamu lagi tahu diri. Saya ini, kamu baca sampai surat-surat itu, berkorban siang dan malam, sudah bertobat. Saya ini lagi rasul Yesus. Bukan hanya kamu dan 12. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gereja Katolik ini bagus ya, bijaksana, mendamaikan Petrus dan Paulus. Sudah sobat, kamu dua sama-sama rasul sudah, jangan bakalai-bakalai. Jadilah 29 Juni, hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Begitu ibaratnya Ayawasi dan Kumurkek. Kamu jangan berkelahi. Kamu memang kurang ajar. Gara-gara panglima, kamu mau berkelahi. Kamu mau rebut siapa? Tidak boleh. Panglima itu memang dia tertentu datang di Kumurkek.
Kenapa kamu orang elevasi iri hati? Tidak boleh. Jangan begitu. Seperti Paulus dan Petrus tadi, bersatu bersama-sama. Sudah ditentukan panglima itu datang di Kumurkek. Orang sudah siap sedia. Tuh, mama-mama orang sudah pergi salon semua. Iyo, bapak-bapak yang kaskaduk sudah bagus. Baru tiba-tiba ada bisikan supaya panglima ke Ayawasi. Gara-gara ada misa budaya. Kamu jangan terpengaruh oleh Pater Felix. Ya. Toh, apalagi jangan lupa tanggal 2-3 Juni saya ada di sini. Ketemu sakar kocu dorang, siapa dorang anak-anak di sini. Oh, sudah siap mati. Oh, tentara lagi datang. Tentara juga dia bilang kepada saya, Bapak, kami harus layani baik-baik. Berani tidak baik, aduh, kita ini putus leher. Saya jawab tentara itu, siap. Jadi begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kedua, Petrus dan Paulus adalah tonggak yang mempersatukan dan mempertemukan bangsa-bangsa. Jadi jangan kamu memisahkan, mengacau balaukan. Sudah saya tempatkan pastor di Kumurkek ini untuk pelayanan, untuk seperti Petrus dan Paulus. Katanya ada surat penolakan lagi dari Kocuas. Aduh, kamu ini yang benar saja. Tidak boleh ada yang begitu-begitu itu. Saya dengar Ayawasi itu wilayah Agustin. Ya, Kumurkek itu wilayah setan. Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh. Ini wilayah Keuskupan Manokwari Sorong. Titik. Tidak boleh. Di Katolik itu tidak ada bahasa ini OSA, ini Karmel, ini Yesuit. Tidak. Ini gereja Katolik. Dan wakil representasi resmi gereja Katolik Keuskupan Manokwari Sorong. Petrus dan Paulus, Bapak Ibu sekalian, mengajar kita sekali lagi untuk mempertemukan dan saling melengkapi, saling membantu untuk saling melengkapi. Berputar lebih gerejanya berdiri, aman-aman saja. Oh, di tangan kamu dan dia mau bikin kacau balau, pecah, pisah-pisah dan seterusnya. Jangan Ibu Bapak sekalian. Ya. Hari ini kita mendengar bacaan-bacaan yang amat menyejukkan. Tapi bukan hanya mengenai kebesaran rasul-rasul, baik Paulus maupun Petrus, tapi kebesaran kita sendiri. Kebesaran hari ini rekan-rekan kita, umat Katolik dan rekan-rekannya dari denominasi gereja-gereja Kristen di Kumurkek. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Ini stasi kecil sebenarnya dari ukuran kehadiran umat Katolik. Kecil. Tapi dia yakinlah berkembang dalam perjalanan waktu. Salah satu perkembangannya adalah hadirnya pastoran Santo Paulus ini. Luar biasa. Bagus. Sampai-sampai pastor yang melayani di sini belum waktunya dia sudah minta tinggal di sini. Semangat sampai. Baru minta keluar malam-malam pada waktu hujan. Itu tidak bagus. Seakan-akan diusir oleh Pater Felix. Felix, kau tidak boleh usir-usir pastor begitu. Ya toh, sampai-sampai pastornya terlalu semangat minta kepada saya supaya hari ini
pelantikan panitia pembangunan gereja. Saya bilang, Pater, biasa-biasa saja. Jangan kau terlalu semangat. Kau bikin dapur dulu sesuai tahapan. Nanti sebentar ya, Pak Ferry, bantu ya, kita mau bikin dapur. Itu tuh. Bahkan ekonom bendahara keuskupan lapor, Pater Gusti mau pinjam uang dari keuskupan untuk bangun gereja. Saya bilang, aduh, Pater Rudi, coret itu orang penama. Salah itu Pater. Jangan terlalu semangat Pater. Biasa-biasa. Pater pun semangatnya sudah melampaui kali kabur. Tahap demi tahap kita menyaksikan suatu pastoran yang representatif. Kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini juga saya nebeng. Hari ini saya 19 tahun menjadi Uskup Manokwari Sorong. Lumayan ya. Jokowi mau 3 periode, saya setengah mati. Saya mau habis 4 periode. Tahun depan 4 periode. Biasa-biasa saja. Maka hari ini latihan perayaan syukur. Tahun depan 20 tahun saya menjabat uskup. Saya sudah undang Duta Vatikan supaya perayaannya diawasi. Dan katedral tidak usah iri hati. Kenapa duta datang di Ayawasi, tidak datang di katedral? Tidak usah. Sama seperti orang Ayawasi, tidak usah iri hati Panglima datang di Kumurke. Untuk apa iri hati? Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga saja. Alasan lain, karena sebagai uskup, pertama-tama saya menjalankan tugas resmi itu setelah ditabis uskup itu di Paroki Ayawasi, yaitu memberkati gereja Mosun. Waktu itu Mosun belum ada jalan seperti sekarang. Kita harus jalan kaki lewat Liskorain punya lorong itu terus sampai di Mosun ya. Jadi hari ini latihan ya, cocoklah latihan perayaan syukur. Saya juga kaget waktu Sakar Kocu bilang kami mau pesta besar. Besar seperti apa ya? Kasih makan 1000 orang. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Ambisius, tapi baik ya. Ini masih kurang dari 1000. Mungkin ada yang masih tinggal di hutan-hutan kapal. Nanti turun sebentar pada jam makan. Tapi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini juga syukuran atas sebuah perjalanan waktu yang menandai, yaitu perkembangan stasi Santo Paulus Kumurkek ini. Mari kita membantu Pater, membantu Dewan Stasi, membantu pelayanan, menghidupkan dinamika gereja, anak-anak kalau bisa sekami hidup, Miss Dinar, remaja Katolik, OMK, kaum bapak, kaum ibu. Gereja kita ini kebanyakan gereja perempuan. Perempuan itu aktif sekali. Ya, mulai dari masak sampai merawat gereja. Tapi giliran mengambil keputusan dalam kepengurusan dewan, perempuan tidak diberi hak. Mereka dilecehkan. Itu tidak bagus, Ibu dan Bapak sekalian. Jangan heran, di surga nanti kamu lihat lebih banyak perempuan dari bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu sudah bahagia di dunia yang fana ini. Jadi mama-mama berbahagia abadi di dunia akhirat. Dan perjalanan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, strategis, masih panjang.
Kita berbahagia hari ini hadir Pater Manu Tenau. Manu ini saya tahu dia pastor katedral, ketua sekolah tinggi, ketua persaudaraan Unio. Saya tidak tahu bahwa dia juga tuan tanah di Kumurkek. Mana kau pemuka macam tuan tanah. Hari ini kita bangga, bahkan hadir Pater Herilodia. Ini bukan hanya sekedar dulu pembantu di Ayawasi, dulu pastor di Suswa, bukan. Ini Tuhan Yesus punya ipar. Coba kamu lihat Herilodia, penampilannya tuh ngeri-ngeri sedap. Oh. Ini semua bapak-bapak dan ibu-ibu, satu dua hal kecil ya, bagaimana infrastruktur, bagaimana tanah disiapkan, bagaimana dinamika menggereja oleh umat yang harus ikut terlibat. Perlahan tapi yakinlah pasti dalam perlindungan Tuhan memajukan stasi Santo Paulus Kumurkek dan stasi di sekitarnya yang menjadi pelayanan, wilayah pelayanan pastor di sini. Terakhir, Bapak dan Ibu-ibu, maka tadi saya mendahului persatuan Paulus dan Petrus itu harus menjadi cerminan persatuan dari seluruh umat di paroki Santo Yosef Ayawasi sampai di Kumurkek ini. Karena begini, Ayawasi itu biar bagaimana tetap induk. Dia sudah melahirkan 4 paroki praparoki, ya kan. FEF itu sekarang berada di Kabupaten Teminabuan, Kabupaten Sorsel. FEF Kabupaten Tamrau. Andreas Ayata Umursiu Suswa, luar biasa. Itu paroki bersejarah, paroki tua, 66 tahun Ayawasi, tapi mungkin lebih dari dulu itu orang-orang Ayawasi tidak bertete moyang, sudah orang-orang beriman tapi belum dibaptis secara Katolik. Nah, dalam perjalanan waktu Ayawasi akan memekarkan terus sayap-sayap pelayanannya sampai di sini. Pertama, oleh karena itu marilah kita kompak. Ini wajib hukumnya. Bahwa ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, itu wajar. Muka saja tidak sama, baru pikiran harus sama. Beda-beda. Tapi beda perbedaan tidak boleh menyebabkan permusuhan. Tidak boleh. Apalagi perbedaan politik. Aduh, kamu ini macam kamu itu fam politik. Atau kamu itu fam Golkar, atau fam Nasdem, atau fam Demokrat. Tidak ada. Kamu itu fam Ta'a, fam Tenau, fam Baru, fam Sa'a. Semua ini guyup. Jadi jangan perbedaan-perbedaan ideologi politik itu bikin kamu kacau balau. Saya kasih contoh ya. Ideologi politik Vietnam itu adalah komunis. Komunis. Yang di Indonesia ini, kalau orang dengar kata PKI, oh kau mati sudah. Tapi 60% penduduk Vietnam adalah umat Katolik. Jadi jangan-jangan kamu pergi di Saigon, jangan kamu lihat gambar-gambar itu simbol PKI, baru kamu bilang, ini PKI semua, serada. Itu orang-orang Kristen semua itu. Jadi kita harus guyup, kita harus bersatu, kita harus terlibat. Itu yang kedua, terlibat. Jadi saya minta seperti Pak Ferry ini, jangan terlalu banyak Bapak tinggal di Sorong, nah, atau di Aimas. Tinggal di sini, ya toh. Ada rumah bagus baru, pangkat juga besar, baju lagi bagus, arloji lagi mengkilat.
tinggal di sini, menghidupkan. Tidak boleh kedekatan jarak itu diukur dari IMAS, harus diukur dari Kumurkek. Itu boleh, ya toh? Kumurkek, dari Kumurkek bangun pagi-pagi, IMAS itu dekat saja, 4,5 jam, 4 jam. Kalau uskup yang bawa mungkin 3 jam, terbang gitu. Tapi ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, keterlibatan itu bukan jargon, bukan wacana, bukan bicara, tapi dalam tindakan. Contoh, kolekte, kartu kuning, aksi puasa, aksi pembangunan, kolekte kedua, dan seterusnya. Contoh, kalau dapat makan enak sedikit, bawa ke si paterka. Kalau lebih banyak lagi, kasih uskup toh. Iyo, itu contoh-contoh dari apa yang kita namakan di dalam gereja semangat sharing, berbagi. Itu ciri khas dari apa yang kita kenangkan dari Petrus dan Paulus. Coba di dalam Kisah Para Rasul, itu cara hidup jemaat perdana. Mereka mengumpulkan segala hartanya dan meletakkan di bawah kaki rasul-rasul yang akan membagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Coba semangat berbagi pengalaman iman dari Santo Paulus yang dibawa sampai kemana-mana. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, khususnya umat Katolik di Stasi Kumurkek dan sekitarnya, umumnya dari paroki Santo Yosef Ayawasi. Syarat untuk meresap pengembangan ke depan adalah keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain yang memikirkan kebisaan dan kemampuan? Kita sendiri. Maka Petrus dan Paulus adalah pembuktian dari sejarah. Tugas kita sekarang ini adalah pembuktian dalam perjalanan waktu ke depan. Amin, saudara. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.